Brothers and sisters, children of Africa and of dignity long denied, listen closely. For today's story is not about a simple bridge rising in Burkina Faso. Lagi dan lagi dunia menyaksikan sebuah kisah revolusi yang tidak hanya menyentuh urusan politik, tetapi juga merembes ke detail kehidupan sehari-hari. Ibrahim Traoré, sosok muda yang kini menjadi presiden, dikenal karena keberaniannya menantang dominasi barat dan menyalakan api kemandirian. Namun ada satu kisah unik yang akhir-akhir ini menyedot perhatian. Pembangunan sebuah jembatan dari ban bekas yang kemudian dijuluki sebagai Jembatan Revolusi Afrika. Apa istimewanya sebuah jembatan dari ban bekas? Bukankah itu hal sederhana yang seringkali dianggap remeh? Justru dari kesederhanaan itulah muncul simbol besar bahwa revolusi tidak selalu tentang senjata, embargo, atau diplomasi, tetapi juga tentang kreativitas, keberanian memanfaatkan sumber daya sendiri, dan keberpihakan kepada rakyat. Burkina Faso selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Infrastruktur mereka tertinggal jauh, apalagi di daerah pedesaan yang terisolasi. Banyak sungai kecil yang seharusnya bisa dilintasi dan mudah, justru menjadi penghalang besar bagi warga desa untuk beraktivitas. Anak-anak harus berjalan kaki jauh mengelilingi sungai demi sampai ke sekolah. Petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar, dan akses kesehatan seringkali terhambat karena tidak adanya jembatan yang layak. Di titik inilah Traoré menunjukkan gaya kepemimpinannya yang berbeda. Alih-alih mengemis bantuan dari lembaga internasional atau menunggu proyek besar yang biasanya dikorupsi elit lama, ia mendorong rakyat untuk berinovasi dengan apa yang mereka punya. Maka lahirlah gagasan membangun jembatan dengan bahan utama ban bekas, sesuatu yang berlimpah di Burkina Faso, terutama dari kendaraan tua yang sudah tidak digunakan. Gagasan itu semula terdengar gila. Bagaimana mungkin ban bekas bisa dijadikan jembatan yang kokoh? Namun tim teknisi lokal yang dibimbing oleh para insinyur muda Burkina Faso berhasil membuktikan bahwa ban bila disusun dan dipadatkan dengan teknik tertentu bisa menjadi pondasi yang kuat. Dipadukan dengan semen lokal dan material sederhana lainnya, jembatan itu akhirnya berdiri tegak, menghubungkan desa-desa yang sebelumnya terpisah. Ketika jembatan itu selesai, Traoré sendiri datang untuk meresmikan. Ia tidak berdiri dengan jas mewah atau mikrofon berkilau. Ia hadir dengan pakaian sederhana, berbicara kepada rakyat dengan suara lantang, bahwa inilah bukti nyata sebuah revolusi. Revolusi yang lahir dari tanah sendiri, dari ide sendiri, dan dari tangan rakyat sendiri, tanpa campur tangan penjajah, tanpa utang, tanpa syarat tersembunyi. Jembatan dari ban bekas itu pun viral. Media alternatif di Afrika menyebutnya jembatan revolusi, sementara rakyat Burkina Faso menjadikannya simbol kemandirian baru. Dari jembatan sederhana itu, pesan besar dipancarkan. Kita tidak butuh belas kasihan dunia. Kita hanya butuh keberanian untuk percaya pada kemampuan kita sendiri. Lebih jauh lagi, jembatan ini punya makna filosofis. Traoré tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun jembatan ideologis. Ia menghubungkan rakyat dengan harapan baru, menghubungkan generasi tua yang pernah patah semangat dengan generasi muda yang penuh energi, serta menghubungkan Burkina Faso dengan semangat revolusi Afrika yang lebih luas. Ban bekas yang tadinya hanya dianggap sampah diubah menjadi fondasi kokoh. Bukankah itu sama dengan rakyat Afrika yang sama ini dianggap remeh oleh Barat, namun kini justru bangkit menjadi kekuatan besar? Selain aspek simbolis, jembatan itu juga membawa dampak nyata. Anak-anak desa kini bisa berangkat sekolah dan lebih mudah. Para petani bisa menjual hasil panen mereka ke kota tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam memutar jalan. Perempuan desa bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih cepat. Roda ekonomi berputar lebih lancar hanya karena satu jembatan kecil yang dibangun dari ban bekas. Inovasi sederhana ini juga menyulut semangat di negara-negara tetangga. Di Mali, Niger, hingga Guinea muncul inisiatif serupa untuk memanfaatkan bahan-bahan bekas sebagai solusi infrastruktur murah. Bahkan beberapa komunitas di Afrika Tengah mulai menghubungi teknisi Burkina Faso untuk belajar cara membangun jembatan ala Traoré. Dari satu titik kecil, gagasan ini menjalar ke seluruh Afrika, menjadi simbol bahwa kemandirian bisa dimulai dari hal-hal sederhana.
Banyak yang mengatakan bahwa jembatan ban bekas ini bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan propaganda politik. Namun apakah propaganda itu salah bila tujuannya membangkitkan rasa percaya diri rakyat? Justru inilah bentuk propaganda yang sehat. Propaganda yang memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara soal perang atau retorika anti barat, melainkan juga memberi solusi nyata bagi kehidupan sehari-hari. Traoré dengan cerdas memanfaatkan momentum ini. Ia tidak menampilkan jembatan itu sebagai proyek pribadinya, melainkan sebagai karya kolektif rakyat Burkina Faso. Ini bukan jembatan Ibrahim Traoré, katanya dalam pidato singkat. Ini jembatan kalian, jembatan kita semua, jembatan revolusi Afrika. Uniknya pembangunan jembatan dengan bahan bekas ini juga menjadi bahan sindiran terhadap Barat. Media Barat awalnya menertawakan ide tersebut, menyebutnya eksperimen kampung yang tidak akan bertahan lama. Namun ketika jembatan itu terbukti kokoh dan fungsional, banyak media akhirnya bungkam. Sebagian justru mulai menulis tentang pentingnya inovasi lokal dan ekonomi sirkular di Afrika. Lagi-lagi Traoré berhasil membalikkan narasi dari bahan tertawaan menjadi bahan kekaguman. Lebih jauh dari sekedar jembatan, proyek ini juga menginspirasi pemikiran tentang bagaimana Afrika bisa mengelola limbahnya sendiri. Ban bekas, botol plastik, hingga besi tua bisa diubah menjadi infrastruktur bermanfaat. Traoré mendorong kampanye daur ulang nasional dengan slogan, "Tidak ada sampah di tanah revolusi". Prinsip ini membuat rakyat mulai melihat barang bekas dengan perspektif baru, bukan sebagai masalah, melainkan sebagai peluang. Seiring berjalannya waktu, jembatan ban bekas itu menjadi tempat ikonik. Banyak aktivis, wartawan, dan peneliti datang berkunjung untuk melihat langsung simbol revolusi ini. Bahkan beberapa musisi lokal membuat lagu tentangnya, menyamakan jembatan tersebut dengan jembatan menuju kebebasan. Kisah ini menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke kota hingga ke luar negeri. Burkina Faso yang dulunya hanya dikenal karena kemiskinan, kini punya cerita inspiratif yang diceritakan ulang di banyak forum internasional. Namun tentu saja jalan ini tidak tanpa kritik. Ada yang berpendapat bahwa jembatan dari ban bekas hanyalah solusi sementara, bukan infrastruktur jangka panjang. Mereka khawatir bahwa jembatan itu tidak akan bertahan puluhan tahun, seperti jembatan beton modern. Tapi di balik kritik itu, jawaban Traoré tetap sederhana. Revolusi adalah tentang langkah pertama. Jika satu jembatan dari ban bisa membuka mata dunia, bayangkan apa yang bisa dilakukan bila seluruh rakyat ikut membangun dengan cara mereka sendiri. Dan benar saja, dari jembatan pertama ini lahir banyak jembatan lainnya di Burkina Faso. Rakyat mulai mengambil inisiatif membangun jalan kecil, jembatan mini, bahkan rumah komunitas dengan memanfaatkan bahan bekas. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan dana besar, karena rakyat sudah memiliki rasa percaya diri untuk membangun sendiri. Revolusi pun berjalan tidak hanya di parlemen atau medan perang, tetapi juga di desa-desa kecil yang kini hidup lebih mandiri. Akhirnya jembatan dari bahan bekas itu benar-benar menjadi jembatan revolusi Afrika. Ia bukan hanya benda fisik yang menghubungkan dua tepi sungai, tetapi juga simbol yang menghubungkan masa lalu penuh penjajahan dengan masa depan yang mandiri. Dari hal sederhana lahirlah keyakinan besar. Dan disitulah letak kejeniusan Ibrahim Traoré, mengubah sesuatu yang remeh menjadi lambang perlawanan dan harapan bagi seluruh benua. Hari ini ketika orang-orang berbicara tentang revolusi Afrika, nama Ibrahim Traoré hampir selalu muncul. Ia bukan hanya pemimpin militer atau presiden muda, tetapi juga seorang visioner yang tahu bagaimana memanfaatkan simbol untuk membangkitkan rakyat. Jembatan dari ban bekas hanyalah satu contoh kecil, namun dampaknya sangat luas. Ia mengajarkan bahwa revolusi tidak harus menunggu kekuatan besar, karena terkadang kekuatan itu justru lahir dari ban bekas yang dianggap sampah. Dengan demikian, kisah jembatan ban bekas bukan hanya tentang Burkina Faso, melainkan tentang Afrika seluruhnya. Bahwa dari keterbatasan selalu ada jalan untuk membangun. Bahwa dari hal kecil bisa lahir perubahan besar. Dan bahwa revolusi sejati adalah ketika rakyat mulai percaya pada dirinya sendiri.